Kasus Brigadir J atau Yosua nggak cuma bikin masyarakat geger, tetapi juga kebingungan setengah mati. Siapa pembunuhnya? Siapa aja yang terlibat? Kenapa ada banyak banget nama yang bermunculan di sepanjang penyelidikan? Kenapa kasus ini melebar kemana-mana? Gue berasa nonton sinetron yang enggak kelar-kelar. Mungkin gak semua dari kalian paham tentang kasus ini. Dan bahkan gue tahu banyak dari kalian yang udah enek sama pembahasan kasus pembunuhan ini. Seriously, I know you guys are freaking tired with this. But stay with me. Stay with me. Gue akan coba menjelaskannya secara padat di video ini. Dimulai dari sekarang. Inti cerita ini adalah pembunuhan Brigadir Yosua, seorang ajudan dari Inspektur Jenderal Polri Ferdy Sambo. Awalnya, polisi menyatakan bahwa Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak yang terjadi di kediaman Irjen Pol Ferdy Sambo. Tepatnya di rumah salah satu pejabat Polri di perumahan Dinas Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, sekitar pukul 5 sore. Dugaan ini baru dikabarkan oleh polisi 3 hari setelah kejadian, yaitu pada 11 Juni 2022. Dalam versi pertama, dikatakan baku tembak terjadi antara Yosua dan Barada Eliezer karena Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Tapi kemudian ketahuan, paparan itu palsu. Satu persatu mencuat. Mulai dari Ferdy Sambo yang jabatannya dinonaktifkan dan dicopot pada 18 Juli 2022. Hingga Eliezer yang dinyatakan sebagai tersangka kasus pembunuhan pada 3 Agustus 2022. Pada 4 Agustus 2022, Ferdy Sambo bersama dengan 14 perwira tinggi dan menengah lainnya dicopot dari jabatannya setelah polisi menyidik 25 personel. Pada 6 Agustus 2022, Sambo ditetapkan di Makobrimob Depok setelah diduga melanggar kode etik. Masih ingat istrinya Sambo? Putri Chandrawati? Sehari setelahnya, dia muncul untuk pertama kali di depan publik saat menjenguk sang suami di Makobrimob. Di momen itu, Putri mengatakan bahwa dirinya mempercayai dan tulus mencintai sang suami. Cinta. Oke. Kita alihkan dulu Ibu Putri. Karena keesokan harinya, yakni pada 8 Agustus 2022, Eliezer dan pengacaranya tiba-tiba mengajukan diri sebagai JC atau Justice Collaborator. Artinya, mereka mau mengungkap siapa saja pelaku sebenarnya. Dan pada 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit menetapkan Sambo sebagai salah satu dari 4 tersangka. Tersangka lainnya adalah Ricky Rizal, ajudannya Sambo, Kuat Maruf, sopir istrinya Sambo, serta Eliezer, ajudan Sambo yang udah jadi tersangka duluan. Kapolri juga mengungkap bahwa tidak terjadi insiden tembak-menembak. Yang terjadi adalah sedemikian. Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Menurut detail kronologi dari reka adegan 30 Agustus, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Eliezer, Kuat Maruf, dan Yosua berkumpul di dalam rumah dekat meja makan. Ferdy Sambo kemudian melakukan konfrontasi kepada Yosua sebelum akhirnya memerintahkan Eliezer untuk menembak. Eliezer mengacukan pistol Glock 17 lalu menembak sebanyak 3-4 kali. Eliezer ngaku kalau dia memalingkan wajah ketika diperintahkan untuk menembak. Eliezer juga menambahkan bahwa yang menembak bukan hanya dirinya. Eliezer bilang Sambo juga menembak Yosua dari jarak yang lebih dekat. Selain itu, Sambo juga menembak ke arah tembok berulang kali supaya ada kesan baku tembak. Sayangnya, semua kronologi ini berdasarkan kesaksian para tersangka karena adanya perusakan barang bukti seperti CCTV. Loh bang, bukannya udah banyak banget bukti CCTV yang beredar ya? Laporan investigasi dari Narasi menunjukkan bahwa pantauan CCTV yang beredar banyak direkayasa. Ternyata bukan cuma cinta yang direkayasa.
Artinya ada upaya perusakan barang bukti yang sistematis dilakukan oleh pihak Sambo agar skenario baku tembak terlihat lebih nyata. Pada 11 Agustus setelah ada narasi baku tembak, Sambo memang mengakui perbuatannya sebagai otak pembunuhan. Sambo mengatakan bahwa ia marah karena Yosua melakukan pelecehan pada istrinya di Magelang. Lah, kok tiba-tiba ada Magelang? Nah, dari tanggal 4 sampai 7 Juli 2022, Yosua, Eliezer, Ricky Rizal, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf bertolak ke Magelang untuk mengunjungi anak Sambo yang sedang bersekolah di sana. Lalu, ada apa yang terjadi di Magelang? Ini masih belum jelas. Bisa dibilang, what happens in Magelang stays in Magelang. Pihak Sambo sih menekankan bahwa di Magelang terjadi insiden pelecehan seksual, bahkan perkosaan terhadap istri Sambo. Tapi pada 12 Agustus terungkap bahwa Sambo mengakui bahwa dia menyusun dan menyebarkan cerita bohong tentang pelecehan seksual yang terjadi di rumah dinas Duren 3. Pada hari yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya menyetujui permintaan Eliezer untuk menjadi JC atau Justice Collaborator. Kalian masih kan kalau Eliezer tadi mengajukan permintaan untuk jadi JC? Besoknya, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkapkan ke Tempo bahwa Eliezer mengaku si Sambo juga menembak Yosua. Pengakuan ini adalah sejalan dengan bukti forensik yang menunjukkan bahwa Yosua ditembak dari 2 arah peluru yang berbeda. Tanggal 19 Agustus, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Putri menjadi nama tersangka yang kelima. Dan pada 30 Agustus, Polri mengadakan rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua. Tapi rekonstruksi itu nggak bicara banyak. Untuk adegan penembakan Brigadir Yosua, terdapat 2 versi yang berbeda. Versi kesaksian Ferdy Sambo dan versi kesaksian Eliezer. Kalau menurut kesaksian Eliezer, Sambo turut menembak Yosua. Tapi yang diakui Sambo cuma tembakannya ke arah tembok. Adegan pelecehan yang disebut-sebut terjadi di Magelang juga nggak nampak dalam rekonstruksi yang dilakukan pada 30 Agustus. So, what happened in Magelang? Kalau menurut Komnas Perempuan, terjadi pemerkosaan kepada Putri Chandrawati. Komnas HAM juga menyarankan untuk menyidik dugaan ini secara ilmiah. Dan bicara soal motif, jauh sebelumnya Mahfud MD bilang kalau informasinya hanya untuk didengar orang dewasa. Tapi kalau kata kabar reskrim, motif sengaja tidak diungkap untuk menghargai perasaan para pihak. Kamis 1 September 2022, Sambo dan 6 perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Artinya mereka diduga kuat berupaya menghalangi penyidikan kasus. Entah itu dengan merusak CCTV atau mengelabui tim forensik. Guys, dari kasus pembunuhan ini, kita bisa melihat bahwa pangkat, terutama di Polri, memberi banyak keleluasan untuk mengelabui publik dan hukum. Padahal mereka penegak hukum. Ironis. Apakah lembaga-lembaga hukum akan memproses kasus ini sedetail mungkin? Apa hukuman yang akan para jenderal ini terima jika terbukti bersalah? Publik pastinya menanti.